Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika wajib kelas 10 setelah kemarin kita melaksanakan PTS. Alhamdulillah kita masuk ke bab 2, yakni tentang sistem persamaan linier. Nah, di mana sistem persamaan linier ini ada dua bahasan. Yang pertama sistem persamaan linier dua variabel atau disingkat dengan SPLDV. Yang kedua, sistem persamaan linier 3 variabel atau disingkat dengan SPLTP. Nah, untuk SPLTP sendiri dulu pernah ya dibahas waktu di SMP, Sanawiyah, tapi tetap di kelas 10 dibahas kembali gitu ya. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang SPLDP. Kita ulang kembali materinya ya. Nah, sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDP. Apa sih Ibu tentang sistem persamaan linier dua variabel? Di mana SPLDP adalah sistem persamaan yang mengandung dua variabel dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan 1. Nah, di sini jelas ada keterangan dua variabel. Kemudian masing-masing variabelnya berpangkat 1. Bagaimana sih Ibu bentuk umumnya? Untuk bentuk umumnya adalah, nah ini ya, AX ditambah BY sama dengan C. Kita anggap ini persamaan 1. Kemudian PX ditambah QY sama dengan R. Ini persamaan 2. Nah, sudah jelas ini ada dua persamaan, maka disebut dengan sistem persamaan linier dua variabel. Yang mana Ibu dua variabelnya X dan Y. Nah, kita lihat dulu keterangannya di bawah. A, B, C, V, Q, dan R merupakan anggota bilangan real. Nah, di mana A dan P merupakan koefisien dari X, B dan Q merupakan koefisien dari Y, C dan R sama dengan konstanta. Nah, bagaimana sih Ibu untuk mencari himpunan penyelesaian dari SPLDP tersebut? Nah, ada 5 metode penyelesaian SPLDP. Yang pertama adalah metode grafik, yang kedua adalah metode eliminasi, yang ketiga adalah metode substitusi, yang keempat adalah metode campuran, yang kelima adalah metode determinan. Dan untuk pertemuan kali ini Ibu hanya akan membahas 4 metode terlebih dahulu. Insya Allah untuk metode determinan di waktu yang akan datang. Nah, kita bahas dulu satu-satu bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel dengan cara metode grafik. Nah, prinsip dari metode grafik yaitu mencari koordinat titik potong grafik dari kedua persamaan. Bagaimana sih Ibu langkah-langkahnya dengan menggunakan metode grafik? Untuk langkah yang ke-1, gambarkan grafik masing-masing persamaan pada bidang kartesius. Kemudian langkah yang kedua, nah ini ada catatan-catatannya ya. Nah, untuk yang pertama, jika kedua garis berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya tepat memiliki satu anggota. Kemudian yang kedua, jika kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota. Dikatakan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Kemudian yang ketiga, jika kedua garis berimpit, maka himpunan penyelesaiannya memiliki anggota yang tak hingga banyaknya. Bagaimana sih Ibu? Langsung dengan contoh? Boleh, silahkan simak terlebih dahulu contoh di bawah ini ya. Tentukan HP dari persamaan di bawah ini dengan menggunakan metode grafik. X ditambah Y sama dengan 1, X dikurangi Y sama dengan 3. Berapa sih HP-nya? Nah, coba lihat cara-cara pengerjaannya dengan metode grafik. Kita buat dulu tabulasi atau tabel. Nah, di sini untuk yang persamaan 1 dulu. Untuk persamaan 1, yang ini kita anggap persamaan 1, yang ini kita anggap persamaan 2. Nah, untuk persamaan 1 dengan cara tabulasi, kita misalkan salah satu variabelnya adalah 0 ya. Nah, jika X-nya 0, maka nilai Y-nya berapa? 1. Kemudian, jika Y-nya yang 0,
maka nilai X-nya sama dengan 1. Maka didapat ya 0,1 dan 1,0. Kemudian untuk yang persamaan yang kedua juga sama, kita buat tabulasi. Jika X-nya 0, maka Y-nya 3. Jika Y-nya yang 0, maka X-nya 3. Setelah dibuat tabulasi seperti itu, maka kita buat koordinat kartesiusnya. Nah, ini koordinat kartesiusnya. Nah, kita buat di sumbu Y ada angka 1, 2, 3, kemudian ada minus 1, minus 2, minus 3, kemudian di sumbu X ada 1, 2, 3 ya. Nah, ini. Nah, kita dapat 0,1 yang ini, kemudian 1,0, 0,3 dan 3,0. Kita buat tarik titiknya ya. Nah, ke sini 0,1 dan 1,0. Kemudian nah, ini dari persamaan X tambah Y sama dengan 1 atau persamaan 1. Kemudian kita tarik garis lagi melalui titik 0,3 dan min 3 ya. 0,-3 dan 3,0. Oke, maka ini kita sebut dengan persamaan yang kedua. Ini sebenarnya negatif ya, insya Allah kalian paham. Nih ada yang terlewat. Nah, maka himpunan penyelesaiannya, nah kita tarik titik yang berpotongan. Titik yang berpotongannya didapat 2, minus 1. Asalkan kalau dengan metode grafik penempatan skalanya benar ya, atau sesuai, maka insya Allah akan pas menemukan HP-nya. Oke, itu untuk yang kedua dengan metode eliminasi. Dengan metode eliminasi, metode ini digunakan dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya, sehingga diperoleh sebuah persamaan dengan satu variabel. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian HP ya, dari persamaan linier berikut dengan metode eliminasi. Nah, untuk metode eliminasi di sini ada contohnya. Persamaan yang ke-1, 2x tambah 3y sama dengan 1. Persamaan yang kedua, 3x tambah y sama dengan 5. Bagaimana sih Ibu cara mengeliminasi? Kita lihat dulu. Mengeliminasi itu kan otomatis menghilangkan. Kita mau menghilangkan variabel mana dulu? Misalnya di sini kita sepakat untuk mengeliminasi x dulu. Nah, caranya adalah, nah kita simpan ya. Untuk persamaan 1, 2x tambah 3y sama dengan 1. Untuk yang persamaan kedua, 3x tambah y sama dengan 5. Nah, yakni kalau ingin cara mengeliminasi, artinya, nah untuk mengeliminasi nilai x, nah ini berarti kita kalikan berapa koefisien yang sama dengan koefisien x. Kalikan berapa supaya sama ya di koefisien x, baik itu di persamaan 1 atau di persamaan 2. Nah, kita untuk yang persamaan 1 kita kalikan 3, untuk yang persamaan yang kedua kita kalikan 2. Nah, seperti biasa ini diselimuti perkalian, 2x dikali 3 6x, kemudian tambah 3y kali 3 9y, 1 kali 3 3. Kemudian yang bawah pun sama, 3x kali 2 6x, y kali 2 2y, 5 kali 2 10. Nah, otomatis koefisien dari x sudah sama dari persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, ini tinggal dikurangi saja. Ini 6x kurangi 6x habis, 9 dikurangi 2 7 ya, y sama dengan 3 dikurangi 10 minus 7, maka y sama dengan minus 1. Nah, itu untuk mengeliminasi x. Kemudian bagaimana Ibu mencari nilai y? Nah, otomatis sama seperti halnya mengeliminasi x. Kita kalikan dengan nilainya yang berapa sehingga sama dengan koefisien di persamaan 1 atau persamaan 2.
Di sini 2x tambah 3y sama dengan 1, 3x tambah y sama dengan 5. Untuk menghilangkan y, kita kalikan persamaan 1 dengan 1, persamaan kedua dengan 3. Caranya sama, kalikan secara distributif. Maka akan didapat hasilnya 2x tambah 3y sama dengan 1, 9x tambah 3y sama dengan 15. Nah, maka dikurangi hasilnya y-nya sama dengan 0 ya, karena sudah habis. Maka sisa yang x min 7x sama dengan min 14, x sama dengan 2. Jadi HP-nya x-nya 2, y-nya minus 1. Nah ini ya, x-nya sama dengan 2, y-nya minus 1. Maka HP-nya 2, min 1. Oke, kemudian, nah ini ada catatan. Jika kita mengeliminasi atau menghilangkan variabel x, maka yang akan kita dapatkan nantinya adalah nilai dari variabel y. Dan sebaliknya, jika kita mengeliminasi variabel y, maka yang akan kita dapatkan nantinya adalah nilai dari variabel x. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan HP dari SPL berikut dengan metode eliminasi. Cara-caranya sama seperti tadi. Nah, 2x kurang y sama dengan 2. 3x kurangi 2y sama dengan 1. Ini untuk contoh soal yang pertama. Nah ini ya, bagaimana sih Ibu cara mengerjakannya? Sama, mengeliminasi variabel y dulu boleh, atau mau mengeliminasi variabel x dulu boleh. Nah di sini ada cara-caranya juga ya. Kemudian, nah ini untuk soal yang pertama tadi, 2x kurang y sama dengan 2, 3x kurangi 2y sama dengan 1. Nah, di sini misalkan ingin mengeliminasi variabel y dulu. Nah, lihat koefisien di y-nya. Didapat nilai x-nya 3. Kemudian ingin mengeliminasi x. Nah, berarti kalau ingin mengeliminasi x, nanti hasilnya akan didapat adalah nilai y. Nah, lihat untuk yang di x 2 3, otomatis di sini 3 2. Supaya sama kan nantinya 6 dengan 6 bakal habis. Seperti itu. Maka HP-nya sama dengan 3,4. Kemudian untuk yang kedua juga sama. Soalnya 3x tambah 5y sama dengan 4. Kemudian persamaan yang kedua 3x kurang y sama dengan 10. Nanti kalian fokus mau mengeliminasi variabel mana dulu ya. Ingat HP itu x, y. Nah ini didapat 3, minus 1. Oke, untuk berikutnya adalah cara metodenya dengan substitusi. Pada metode ini salah satu variabel dari salah satu persamaan disubstitusi sehingga diperoleh sebuah persamaan dengan satu variabel saja. Nah ini contohnya Ibu bagaimana? Tentukan HP dari persamaan linier berikut dengan metode substitusi. Misal 3x tambah 4y sama dengan 11, x tambah 7y sama dengan 15. Nah ini kalau substitusi, kita cari persamaan manakah yang lebih mudah sehingga menjadi salah satu variabel yang bisa dimasukkan ke persamaan yang lain. Di sini kita dapat dari persamaan 2 yang lebih mudah karena di sini variabel x-nya koefisiennya 1. Tinggal kita rubah saja dari persamaan 2 yang ini didapat x sama dengan 15 dikurang 7y. Pada ini asalnya x ditambah 7y sama dengan 15 ya. Maka nilai x sama dengan 15 dikurang 7y gitu ya. Nah, setelah didapat nilai x menjadi persamaan 3, ya tinggal disubstitusi persamaan 3 ke persamaan 1. Nah, 3x tambah 4y sama dengan 11. Nah, di sini warnai tanda merah ya sebagai yang akan diganti. 3x tambah 4y sama dengan 11. X-nya ganti dengan 15 kurang 7y. Nah, ini hasilnya distributif. Nah, perkalian distributif. 3 kali 15, 45. 3 kali minus 75, minus 7y adalah minus 21y. Nah, kemudian seterusnya diperoleh hasilnya adalah y sama dengan 2. Nah, jika salah satu sudah diketahui, ya tinggal substitusi lagi. Mau ke persamaan yang mana? Misalkan yang lebih mudah, Bu. Yang lebih ke persamaan 3 boleh. 15 kurangi 7y. Y-nya sudah dapat 2.
maka nilai X sama dengan 15 dikurangi 14 sama dengan 1. Jadi HP-nya adalah 1,2. Itu dengan cara substitusi. Nah, kemudian contoh soalnya lagi ada di sini 2X tambah 3Y sama dengan 1, 3X tambah Y sama dengan 5. Nah, sama pilih persamaan mana yang lebih mudah untuk dijadikan variabel yang berkoefisien 1. Nah, di sini ada persamaan 2 ya. Nah, persamaan 2 maka didapat Y sama dengan 5 dikurangi 3X. Kita jadikan persamaan 3 baru disubstitusi ke persamaan 1. Pasti akan dapat salah satu variabel. Setelah dapat salah satu variabel, masukkan kembali ke persamaan yang 3 lagi, lebih mudah ketiganya karena ini sudah dapat salah satunya Y sama dengan, maka didapat Y-nya minus 1. Jadi HP-nya adalah 2, minus 1. Oke. Nah, di sini ada contoh soal lagi dengan cara substitusi. Untuk soal yang pertama, 2X kurang Y sama dengan 2. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Nah, intinya harus dicari manakah variabel yang lebih mudah ya dengan memiliki koefisiennya 1. Sehingga nanti bisa digantikan dengan yang persamaan barunya. Seperti itu. Ini soalnya 2X kurang Y sama dengan 2, 3X kurangi 2Y sama dengan 1, bisa disubstitusikan ya. HP-nya 3, minus 4. Nah, untuk yang nomor 2 juga sama. Nah, prosesnya sama seperti tadi ya. Tinggal kalian teliti langkah secara distributifnya. Kalau ada tanda negatif, kemudian negatif kali negatif, negatif kali positif, positif kali negatif, positif kali positifnya. Nah, ini HP-nya 3, minus 1. Oke. Berikutnya, metode campuran. Pada metode ini merupakan gabungan dari cara eliminasi dan substitusi. Contohnya, tentukan HP dari persamaan metode campuran. Nah, ada 3X tambah 4Y sama dengan 11, kemudian X tambah 7Y sama dengan 15. Nah, kalau dengan cara substitusi campuran, berarti ini gabungan ya antara substitusi dan eliminasi. Mau dengan mengeliminasi dulu boleh, mau mengeliminasi dulu boleh. Pokoknya nilai X dan Y-nya harus diketahui nantinya. Nah, di sini misalkan Ibu ingin mengeliminasi dulu, boleh. Berarti kalau mengeliminasi tetap akan menghilangkan salah satu ya. Di sini kita ingin menghilangkan variabel X. Berarti kalau di sini koefisiennya 3X, berarti tinggal kalikan 1. Yang bawah kan koefisiennya 1, tinggal kalikan 3. Otomatis nanti ketika dikalikan 3X akan habis. Sisanya yang Y ya, 4 dikurangi 21Y sama dengan minus 17Y. 11 kurangi 45 minus 34. Ini prosesnya distributif. Boleh dicoba dengan coret-coret ya di buku buku latihan kalian masing-masing. Didapat Y-nya 2. Nah, kalau salah satu dengan cara eliminasi sudah didapat, biasanya langsung Bu ingin disubstitusi, boleh. Mau ke persamaan 1, mau ke persamaan 2 juga boleh. X tambah 7Y sama dengan 15. Kebetulan ingin ke persamaan 2. Nah, Y-nya kan sudah dapat tuh 2, tinggal kalikan saja. X tambah 7 kali 2 sama dengan 15. 7 kali 2, 14. Maka nilai X sama dengan 1. HP-nya didapat 1,2. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada soal persamaan linear dengan metode campuran. Nah, untuk metode campuran juga sama tak kayak tadi, boleh mengeliminasi dulu kemudian disubstitusi. Ini langkah-langkahnya bisa kalian lihat ya, sama manakah yang ingin hilangkan. Kalau variabelnya koefisien dari variabel salah satu variabel sudah sama, ini tidak usah dikali berapa supaya hasilnya sama. Nah, di sini kan ada angka 3 ya. Nah, ini posisinya 3, 3. Nah, berarti apakah ditambah atau dikurang supaya hilang? Nah, di sini lihat, ini yang pertama positif, yang kedua negatif. Supaya habis, berarti dengan tanda tambah di sininya. Nah,
2x tambah 3y sama dengan 1, 4x kurangi 3y sama dengan 11. 2 ditambah 4x, 6x, positif 3 ditambah minus 3, nanti 0 ya, 1 tambah 11, 12. X-nya sama dengan 2. Nah, kalau sudah dapat nilai X sama dengan 2, nah kita substitusi saja. Mau ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 juga boleh. Kebetulan ini masuknya ke persamaan 1. 2x tambah 3y sama dengan 1. 2 dikali 2 ditambah 3y sama dengan 1. Maka didapat 4 tambah 3y sama dengan 1. Y-nya berapa sih Ibu? Minus 1. HP-nya 2, minus 1. Nah, ini juga ada contoh lagi, 5x tambah y. Nah, ini ya. Boleh kalian silakan simak pengerjaannya, bahkan kalian boleh dicoba ya. Nah, ini ada juga SPLDP yang bentuknya pecahan. Dalam bentuk pecahan juga sama, Y sama dengan 2/3X. Justru kalau pecahan seperti ini dengan salah satu diketahui itu lebih mudah, tinggal disubstitusi saja. Nah, ini kan Y sama dengan 2/3X, kita anggap persamaan 1, kemudian yang bawah kita anggap persamaan 2. Nah, jika Y sama dengan 2/3X sudah mudah sebetulnya, tinggal substitusi saja. Kalau sudah substitusi, ini ke bawahnya operasi aljabar, X tambah setengah Y ya. Y-nya kan berapa? 2/3X, tinggal masukkan sama dengan 12. Nah, ini pengalian biasa, X tambah 2/6X sama dengan 12. Kalikan dengan 6 ya. 6X tambah 2X sama dengan 72. 8X sama dengan 72, X sama dengan 72 dibagi 8 sama dengan 9. Nah, jika salah satu sudah didapat, tinggal masukkan lagi, disubstitusi lagi. Maka Y-nya 2/3 dikali 9 sama dengan 6. Maka HP-nya berapa? X, Y 9,6. Seperti itu, insya Allah bisa dipahami ya. Begitupun untuk soal pecahan seperti ini juga sama. Cuman tinggal beli latihan lagi untuk lebih memudahkan. Nah, di sini Ibu sediakan latihan. Tentukan HP dari persamaan linear di bawah ini. Ya, boleh dicoba di buku latihan. Dari Ibu dicukupkan sekian materi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.